Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel tutorial ngecat. Pada video kali ini saya akan tutorial aplikasi menggunakan Ultran Gloss Oil yang terbuat dari urethane oil, ditujukan untuk clear coat, dapat digunakan untuk natural transparan, dan tentu saja untuk kayu. Ya, ini untuk cairannya ya. Agak kehitam-hitaman seperti itu apabila kita lihat di dalam kalengnya ya. Dan ini kita akan tes untuk finishing natural transparan ke kayu jati Belanda ya. Namun sebelumnya itu kita lakukan amplas menggunakan amplas grit 240 yang berfungsi untuk membuka pori-pori kayu agar cat Ultran Gloss Oil ini dapat meresap dengan penetrasi yang bagus ke dalam kayu sehingga memberikan perlindungan terhadap kayu, dan kemudian kita bersihkan sisa debunya ya. Dan ini pun akan kita coba untuk finishing ke kayu yang sudah kita berikan politur yang solvent base dan wood stain yang water base. Ya, ini kita akan mengaplikasikannya, dan sebelum kita mengaplikasikannya jangan lupa diaduk hingga homogen. Untuk pengaplikasiannya di sini saya menggunakan kuas rambut. Dan teman-teman juga bisa mencampurkan dengan thinner B ya apabila ingin lebih hemat atau ingin lebih encer lagi, atau jika ingin menggunakan spray gun. Ya, ini untuk aplikasi pertama pada kayu yang natural transparan. Bisa kita lihat untuk penampakan serat kayunya itu dia menjadi lebih tegas dan lebih hidup, lebih tajam ya. Jadi bisa kita lihat untuk perbedaannya, seratnya itu menjadi lebih tajam, lebih hidup, dan lebih indah tentunya ya. Ya, kecenderungannya akan menjadi seperti ini ya bila kita bandingkan kanan dan kiri. Ini untuk yang finishing natural transparan. Justru itu kenapa untuk yang finishing natural transparan itu lebih cocok untuk kayu yang memiliki keindahan serat seperti kayu jati Belanda ini. Bisa juga untuk kayu seperti kayu terang besi, atau mungkin kayu ini ya, kayu lainnya seperti cedar dan lain-lain tentunya ya. Ya, ini untuk lapisan pertama, untuk yang natural transparan itu kita tunggu kering. Kemudian untuk yang kayu yang sudah kita berikan politur pun kita jadikan clear coatnya untuk Ultran Gloss Oil ini. Dan untuk yang wood stain water base itu sama, kita aplikasikan juga aplikasi yang pertama ya. Dan ini yang water base ya untuk wood stainnya. Ya, jadi pada intinya Ultran Gloss Oil ini dapat kita aplikasikan berbagai cara ya, seperti yang saya contohkan tadi barusan. Dan ini kita tunggu kering sekitar 3-5 jam ya. Dan aktualnya sih 4 jam pun ini sudah kering. Ya, jadi Ultran Gloss Oil ini itu dapat kita fungsikan sebagai clear coat untuk natural transparan, sebagai clear coat atau lapisan atas untuk politur, dan lapisan atas untuk water base wood stain. Dapat kita gunakan juga sebagai bahan refinishing apabila kita ingin refinishing suatu benda kerja kita atau barang kayu kita yang ada di rumah. Ya, ini untuk penampakan keringnya ya. Dan ini untuk lapisan pertama pada politur ini lumayan memberikan kilap yang ya lumayan sih. Kemudian untuk yang water base pun dia itu sama ya, seperti ini. Oh ya, dan untuk yang kayu yang saya gunakan natural transparan itu, dia itu lapisan pertamanya bertindak sebagai penutup pori-pori kayu ya. Mungkin fungsinya sama seperti sanding sealer ya. Jadi kita perlu melakukan amplas ambang menggunakan amplas grade 400 atau 600 ya sebelum kita lanjut ke lapisan yang kedua. Ya, di sini kita amplas saja itu secara ambang ya. Baik itu untuk yang sudah kita berikan politur atau sudah kita berikan wood stain, itu sama perlakuannya, kita amplas menggunakan 400 atau 600 dan secara ambang. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa hasil pengamplasan dari benda kerja tersebut. Ya, ini kita lakukan lapisan yang kedua. Dan untuk lapisan kedua pada natural transparan, untuk ketajaman warna kayu itu dia menjadi lebih tajam lagi, dan juga dia sekaligus membentuk lapisan film yang lebih tebal lagi. Karena kan untuk yang lapisan pertama tadi kan dia hanya bertindak sebagai penutup pori-pori kayu ya, yang menyebabkan serabut kayu itu berdiri, sehingga kita melakukan pengamplasan yang pertama untuk lanjut ke lapisan kedua. Dan lapisan kedua ini dia akan memberikan efek
film yang lebih tebal dari sebelumnya, otomatis menjadi terlindungi. Ya, ini untuk yang lapisan kedua ya, lumayan tebal dan dia juga sudah memberikan sedikit kilap ya. Kemudian untuk lapisan kedua yang kita awali dengan politur pun sama, dia juga lebih memberikan tampilan yang kilat dari sebelumnya seperti ini dalam kondisi basahnya. Kemudian untuk yang juga menggunakan water base ini pun memberikan tampilan yang lebih mengkilat lagi dari lapisan yang pertama. Dan sebenarnya aplikasi menggunakan kuas pun itu Ultron Gloss Oilnya pun menjadi rata sendiri ya, dan ya tanpa spray gun pun bisa. Jadi siapapun bisa ya, baik itu yang nggak pernah ngecat pun itu bisa menerapkan Ultron Gloss Oil ini ya. Jadi ini kesemuanya itu kita tunggu kering sekitar 3-5 jam dan kita pastikan benar-benar kering ya sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, baik. Setelah benda kerja ini kering, kita bisa melihat untuk hasilnya. Untuk yang politur ini lumayan menurut saya, dan ini saya rasa sih sudah cukup ya 2 kali. Begitu juga untuk yang sebelumnya kita berikan wood stain water base seperti ini, lumayan. Dan untuk yang natural transparan ya menurut saya sih masih kurang, jadi saya akan mengaplikasikan yang ketiga. Namun sebelumnya seperti biasa itu kita lakukan amplas ambang menggunakan amplas grade 400 atau grade 600. Ya, jadi kalau untuk clear coat itu entah itu water base, entah itu solvent, melamin, NC dan sebagainya, itu saran saya sih menggunakan yang 400 atau 600 ya. Beda dengan yang polyester atau yang polyurethane ya, mungkin lebih halus lagi. Ya, ini adalah lapisan ketiga, di mana untuk lapisan ketiga ini dia memberikan lapisan yang lebih tebal lagi dan warna kayu juga menjadi lebih hidup lagi seperti ini. Dan apabila teman-teman itu dia menggunakan yang aplikasi dengan cara semprot atau menggunakan spray gun, saran saya itu menggunakan nozzle yang 1 mili agar mendapatkan atomisasi yang juga lebih halus, sehingga saat kita aplikasikan ke benda kerja itu menjadi rata dan lebih halus. Dan pengencernya jangan lupa ya menggunakan thinner B karena ini adalah tipe yang politur. Kalau bisa sih menggunakan yang tipe dari merek Propan juga ya. Namun kalau teman-teman itu berbicara bisnis yang memilih thinner yang murah, mungkin yang lebih murah ya itu tidak salah juga ya. Namun untuk treatmentnya mungkin akan lebih repot daripada kalau kita menggunakan yang sejenis dan semerek. Ya, ini setelah kita kuaskan yang ketiga, ini kita tunggu kering sekitar 3-5 jam seperti biasa ya. Ya, kalau menurut saya sih agak sedikit lama ya kalau untuk 3 lapisan ya. Bagaimana kalau kita itu mengecat lapisan yang juga benda kerja itu yang juga bidangnya itu lebih lebar ya, mungkin lebih lama lagi mungkin ya. Ya, ini tadi lapisan keduanya ya untuk yang politur ini. Kemudian untuk yang lapisan kedua politur ini pun ya lumayan ya, kilapnya lumayan. Kemudian yang water base juga ini sama ya. Ini saya tunjukkan kembali. Ya, dan ini adalah lapisan yang ketiga untuk natural transparan, dan hasilnya menurut saya sih saya sangat puas dengan hasilnya ya. Bagus banget nih untuk tingkat kilapnya ya. Untuk warna kayunya itu sangat hidup banget ya. Oke, di sini saya hanya ingin mencoba ya, mencoba itu melakukan poles. Ya, di sini saya menggunakan bantuan kit motor ya, kit pengkilat motor ya. Karena saya punyanya ini doang nih. Kemudian di sini saya mencoba menggunakan gerinda variable speed dengan speed paling rendah. Namun apabila kita itu bandingkan dengan mesin polishing, ini tuh masih terlalu kenceng ya. Jadi saya ganti menggunakan cara manual, menggunakan lap pakai tangan ya. Dengan tenaga makanan dan minuman tentunya. Ya, ini kita lap sampai kitnya itu dia memberikan kesan mengkilat ya, dan bisa kita bandingkan. Menurut saya sih tidak terlalu jauh berbeda sih ya apabila kita poles atau tanpa poles. Begitu juga untuk yang sebelumnya kita berikan dengan wood stain, itu kita poles juga seperti ini, dan hasilnya pun kalau saya lihat sih ya nggak jauh beda. Jadi saya mempunyai kesimpulan kalau tanpa dipoles pun ya bisa, sudah lumayan.
Jadi ini saya hanya mencoba ya, teman-teman bisa meniru, bisa juga tidak ya. Ya ini hasilnya, mengkilatnya sama sih kayak sebelum di polishing ya. Oke, kemudian untuk yang ini, untuk yang natural transparan akan saya lanjutkan setelah ini ya. Ya ini untuk yang politur tadi ya, sama saja. kayak cermin, tapi nggak terlalu kayak cermin juga sih ya, mengkilatnya lumayan lah kayak bodi mobil. Ya ini untuk yang natural transparan, ini saya polish juga. Di sini saya masih nggak kapok nih menggunakan gerinda nih, namun ujung-ujungnya ya saya juga menggunakan cara manual. Ya ini hanya sebagai percobaan ya, dan bisa kita lihat untuk hasilnya sih sama aja ya. Ya sama saja sih kalau untuk yang natural transparan, lapisannya tetap tebal dan mengkilatnya juga sama ya. So intinya tanpa polishing bisa. Dan untuk keuntungannya menggunakan Ultron Gloss, ini dia high gloss dan single aplikasi, lapisannya tebal dan dia cepat kering. Kemudian untuk keuntungan lainnya, dia itu gampang cara aplikasinya, pakai kuas saja cukup, mudah dalam perawatan, gampang untuk dilakukan refinishing, dan tentu saja itu harganya. Kemudian untuk kekurangan dari Ultron Gloss Oil ini, karena ini dia solvent based, jadi aromanya kurang bagus untuk kesehatan, kemudian lebih cocok untuk interior dan lebih efektif menggunakan aplikasi dengan cara kuas. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.